Saya berpikir harus saya nanam sengon. Kenapa? Saya lihat lingkungan ini rusak. Kayunya habis ditebang orang. Nah, sejak itu saya tergugah. Dalam hati sanubari saya, alangkah sedihnya Pulau Bangka ini kalau dibeginin terus. Nambah lama, nambah rusak. Ya tambang ini cuma dikarenakan terpaksa aja. Karena kalau pertambangan ini hari ini kerja, bisa sore kita belanjakan. Mau kerja lain kan dananya lebih besar lagi juga. Inilah batunya yang jadi kurang lebih sudah bertambang ini ya, kurang lebih sudah mau 8 tahun ini. Tapi keadaannya ya pas-pasan terus lah. Ya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang pas-pasan, kadang-kadang terutang. Namanya itu tambang. Saya pernah nambang. Saya malahan tambangnya kalau nggak salah 6 unit. Sudah itu alat berat juga saya dulu pernah nyater gitu. Jadi TI saya juga awal-awalnya itu berhasil. Belakangan kandungan timahnya agak kurang, saya merugi terus. Jadi saya nggak tertarik lagi dengan TI sekarang. Malah saya tertarik ingin menghijaukan lahan sebanyak mungkin. Ayo Pak Tua, kebun. Saya sangat-sangat sedih rasanya lihat alam. Di sana sini alang-alang, di sana sini gundukan-gundukan tanah, di sana sini tidak dimanfaatkan. Nah, maka itu saya tergugah rasanya untuk ke depan ini saya mau menghijaukan lahan sedapat mungkin untuk kemampuan saya. Yang jauh, yang jauh. Terus yang jauh, oreanya suruh jauh. Yang pinggir batang itu, yang sedikit-sedikit ada orean ini. Ini nih harus habis ini. Nah itu, wah itu mati itu. Kok dikasih di batang mati nih, pocot. Tahulah kerusakan lingkungan seperti istilahnya ini kan, tanah-tanah ini rusak, air juga keruh. Mana istilah suara mesin yang tetangga-tetangga dekat di sini kan bising juga. Tapi ya apa daya. Tadinya kan kita berkebun, cuman nanam sahang banyak mati, nanam lagi banyak mati. Nah, sedangkan kebutuhan keluarga kita kan selalu diburu, mau tidak mau harus ada. Gunting cabangnya. Ini digunting dahannya, Pak. Nah, calon cabang nih harus gunting. Dengan adanya digunting ini, kayunya langsung naik ke atas, lurus. Karena kita nanam hutan ini untuk penghijauan dan lagi memerlukan kayunya kita bisa jual. Kalau bagus kayunya bisa diolah, bisa dijual. Jadi nilai ekonominya tinggi nanti. Di samping menghijaukan ada juga hasilnya. Saya menanam sengon mulai 2005. Awalnya sih kita ketawain orang, kok nanam kayu gitu. Udah beberapa kali diketawain orang saya buat bibit sengon.
saya nebas belukar, apa itu alang-alang. Saya bersihkan bekas TI saya itu, diratain kembali. Saya nanam sengon kok diketawain. Masalah TI, kalau masalah TI saya itu kurang setuju. Karena di samping sekarang kandungan timah di Pulau Bangka ini sudah menurun. Sudah banyak dieksploitasi dari zaman Belanda dulu sampai sekarang. Sekarang sejak dibebaskan untuk masyarakat, lini mana aja, hutan mana aja, udah dikedukin semua, digundulin semua, dirusak semua. Dengan hasil yang sesaat, belum tentu turun ke anak cucu. Resikonya juga sekarang tambangnya sudah dalam-dalam, sudah 26 meter. Sudah itu banyak terjadi kecelakaan ketimpa tanah. Kalau hujan sedikit longsor sudah kadang-kadang 2-3 orang mati di dalam lubang itu ketimpa tanah. Nah itu saya resiko yang terlalu berat saya tidak mau itu. Ya kalau resikonya ya jelas banyak lah. Satu, kalau batu jatuh. Kedua, takut kalau longsor. Apalagi kalau istilah model medan seperti ini. Curahnya dalam, tebingnya kan tinggi. Jadi maka kalau yang sudah kedalaman seperti ini, ya risikonya pasti banyak lah. Terutama itu nyawa. Empat ekor. Yang nomor 3 meninggal itulah. Nomor 3 meninggal. Meninggalnya di lubang cemuk itu di Pulau Tinggi. Perasaan saya di situlah sedih, trauma. Itulah sedih nangis. Kalau bagi saya Pak, tidak usah lah betul Pak. Cukuplah saya yang kena musibahnya. Cukuplah saya yang kena. Ya kalau terdengar waktu orang ditimpa tanah itu ya kita juga kadang waktu kerja berhenti, istirahat dulu, takut juga. Nah yang papan itu kan ditunjang biar kayu ini kan tidak ada gerak, jadi walau tanah tidak bisa gerak juga. Ya dia kan sampai ke lapis batu alor yang kedua itu itu baru tahan dia. Bilang, awas Pak, kataku, kalau kerja tuh hati-hati, sebelum kerja tuh tanah-tanah diperiksa dulu kan, jangan sampai ada yang retak, yang jatuh. Itu kata setiap berangkat tuh pastilah sarannya macam itu lah. Karena di dalam itu kan kamu tahu sendiri kan, karena lubangnya terlalu dalam, pokoknya banyak resiko. Jadi ya terpaksa lah, itulah yang aku bilang tadi, cuma hanya bisa berdoa di rumah. Badan aku itu di rumah, tapi pikiran tuh ke TI, di tambang timah lah. Ya pokoknya kalau kita sudah masuk tambang ini pasrah, pulang nanti masih hidup atau mati. Nah yang kita sayangkan macam manalah akhirnya nasib keluarga kita, seumpama kita tertimbun tanah. Sekarang kayu di Bangka ini kan sudah nggak ada. Jadi yang akan datang untuk pembangunan kayu-kayu yang lain itu tidak ada. Maka saya tergerak menanam sengon dengan tujuan supaya tanah itu hijau. Kedua kali nilai ekonominya sangat tinggi. Alhamdulillah setelah kami coba, pertumbuhannya sengonnya lumayan bagus tanah Bangka. Tadinya lahan kritis begitu jelek. Kalau sengonnya masih bertumbuh bagus, berarti cocok dengan lahan kami di sini. Dipikir untuk ke depan kita mau usaha apa. Nah, karena kita melihat dengan mata kepala sendiri bekas-bekas pertambangan timah, kita olah kembali supaya subur kembali dan lagi bisa untuk anak cucu kita nanti ya mau berkebun apa, karena tanahnya sudah direboisasi, sudah hijau.
Jadi kita ke depannya malah lebih cerah. Jangan habis gelap timbul, jangan habis terang timbul gelap. Sekarang habis gelap timbul terang. Ya sebenarnya sering kali dia datang ke rumah itu ngajak tentang nyeritakan kebun dia, ngajak berkebun. Kita ini bukan tidak mau. Ya itu tadilah berulang-ulang ku bilang masalah dananya. Bukan kita tidak mau. Satu, untuk beli lahannya kan mahal sekarang. Mana waktunya juga lama. Sedangkan untuk kebutuhan keluarga kita ini dibutuhkan sekarang. Kurasa bisa. Tapi karena mereka itu belum ada kemauan, maka itu tidak ada jalan. Ya, Kak Jono kan lain. Orangnya kan bisnismen dia. Usahanya kalau bahasa daerah kita sini laut darat masuk. Kalau kita cuma nambang aja. Ya kalau memang seumpamanya pemerintah melarang orang bertambang ya paling pasrah aja lah. Macam mana jadinya paling gitu aja. Keliling kita ini sengon semua nanti. Nanti Pak dia yang punya saya itu saya nanam semua. Sengon, saya sengon semua itu. Di belakang rumah kamu tuh sengon semua nanti. Sampai ke sana. Kalau ini tidak pakai pupuk, biarlah kita tidur dia naik, kita main-main dia naik, kita main buka WTI dia naik. Babi enggak. Babi enggak. Nah, ini masalahnya. Enak. Ya kalau perbandingannya kalau bagi saya sangat jauh menyolong. Kalau sengon berarti tenang pikiran, tidak ada problem, tidak ada bahayanya. Di samping kita menghijaukan tanah yang jelek jadi bagus, hasilnya pun sekarang meningkat karena harga sengon juga bagus. Nah, batangnya jangan potong. Nah, udahlah. Batin saya rasa puas karena kita bisa menyiapkan regenerasi kita dengan tanah yang subur. Dan mereka bisa beraktivitas di atas tanah itu. Kalau tidak begitu, nanti siapa sih mau peduli dengan alam ini, lingkungan ini, kalau tidak dari kita-kita ini.